Akbar. Halo Denny. Apa kabar lu? Baik. Dari mana aja? Biasa ada cuma lagi ada kesibukan aja. Ya, sibuk banget. Ya mungkin lagi. Sorry ya, gue duluan. Ada acara Duluan. Oh ya udah, hati-hati kok. bulan ya. Ya. Oh, mau ke kelas? Duluan ya, buru-buru. Guys, kalian tahu nggak sih? Aku kemarin dikasih tugas nih tentang parafrasa dan sintesis. Gue kurang memahami antara kedua materi ini nih. Nah, kalian tahu nggak sih parafrasa itu apa? Jadi, parafrasa itu penulisan ulang atau pengungkapan kembali pada bagian tertentu yang diambil dari tulisan orang lain, tetapi masih memiliki makna yang sama. Nah, gunanya parafrasa itu sendiri salah satunya untuk mencegah plagiarisme. Oh gitu. Itu tahu gue ya. Kita tuh yang kemarin materi kemarin yang dibahas sama dia itu ada proses parafrasa. Nah, kalian tahu nggak sih proses parafrasa itu? Nggak tahu. Bentar, setahu gue ya, proses parafrasa itu yang langkah awal kita membuat prosesnya itu mengubah kosakata dengan menggunakan sinonim. Oh, jadi kita cari kata lain yang punya makna sama ya? Nah iya, gitu banget. Nah, yang kedua, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan menukar peran subjek dan objek. Subjek semula di kalimat aktif ada di awal kalimat dan berperan sebagai pelaku. Pada kalimat pasif, jadi subjek ada di tengah kalimat setelah predikat. Biasanya ditandai juga adanya kata oleh, cuma tergantung kalimat awal. Tunggu. Jadi, yang di kalimat pasif itu harus berada di tengah gitu ya? Nah, bener banget tuh. Nah, yang selanjutnya nih, mengubah struktur kalimat. Mengubah struktur kalimat dilakuin untuk mencerminkan pandangan atau tafsiran seorang penulis sama tulisan aslinya. Nah, contoh dari mengubah struktur kalimat salah satunya ya tadi mengubah kalimat aktif jadi pasif. Jadi contoh dari kalimat parafrase ini gini, kan ada kalimat asli nih kan, kalimat asli itu sebelum diubah. Contohnya, wanita itu berlari melewati garis finish dan meraih kemenangan. Itu adalah kalimat asli. Nah, setelah diubah menjadi kalimat parafrase, menjadi pelari itu meraih kemenangan setelah ia berlari dengan kencang menuju garis finish. Jadi subjek antara kalimat asli dan kalimat parafrase itu sama, menggunakan sinonim yang sama. Yang pertama itu adalah pelari itu dan yang kedua wanita itu. Jadi kembali lagi ke pengertian parafrase itu kan adalah mengubah kalimat atau kata menggunakan sinonim yang sama tanpa mengubah maksud dari kalimat tersebut. Jadi gitu Dani. Sorry gue ngomong ya. Oh iya. Jadi kan tadi yang kita bahas itu kan baru parafrase doang nih. Kan dijelasin sintesisnya juga yang pas kemarin di materinya Abatiar. Nah, gue kurang paham nih sintesis juga. Apa sih sintesis itu? Jadi sintesis itu salah satu kemampuan seseorang dalam
mengaitkan dan menyatakan berbagai unsur dan elemen pengetahuan yang ada sehingga terbentuknya pola pengetahuan baru yang lebih menyeluruh. Oh gitu. Ya. Jadi sintesis itu kan ada langkah-langkahnya tuh Bar ya. Cara untuk membuat langkah sintesis itu kayak gimana sih? Jadi di sintesis itu ada 5 langkah ya. Jadi langkah pertama, penulis harus bersifat objektif dan kritis atas teks yang digunakannya. Terus langkah yang kedua, bersifat kritis atas sumber yang dibacanya. Yang ketiga, sudut pandang penulis harus tajam. Yang keempat, ada penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Yang kelima, penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukannya. Jadi ada 5 itu dalam langkah untuk membuat sintesis. Nah, kan tadi udah tahu nih apa itu sintesis, langkah-langkah membuat sintesis. Nah, kalau contoh dari sintesis itu sendiri kayak gimana sih? Jadi, kalau contoh dari sintesis itu, kan sebelumnya kan pengertian sintesis adalah menggabungkan beberapa pendapat menjadi sebuah ide baru. Ada contoh menurut James A.F. Skinner, itu beliau mengatakan bahwa pengertian dari manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, dan juga penggunaan terhadap sumber daya organisasi lainnya supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Itu menurut satu pendapat. Nah, menurut pendapat lainnya, ada juga ilmuwan mengatakan bahwa ilmu dari manajemen adalah sebuah perorganisasian, penggunaan, dan juga penyusunan pengarahan untuk menciptakan tujuan yang ia inginkan. Jadi dari kedua pendapat tersebut kita simpulkan gabungan dari kedua argumennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen itu adalah sebuah ilmu perorganisasian, adalah ilmu perencanaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada plan pertama. Jadi gitu. Ya, gitu deh. Oh, kalau gitu makasih ya penjelasannya, penjelasan parafrase dan sintesis. Semoga berguna. Amin. Sekian dari kelompok kami, kelompok Bapak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.